Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Guys, yang namanya amplifier itu biasanya kalau protek disebabkan karena munculnya DCO seperti amplifier ini. Di video ini aku pengen nunjukin sama kalian untuk memperbaiki amplifier yang protek. Ini bagus ada speaker protektornya dan waktu dihidupin relaynya ini nggak mau nyeklek, artinya ada tegangan DC yang keluar ke jalur speaker. Karena dia itu bahaya akan merusak speaker, makanya diamankan oleh speaker protektor dengan relay ini gitu. Dan ternyata waktu aku lihat tuh, ini resistornya kakinya berkarat. Ada lagi tadi nih, tuh kakinya berkarat. Dan kaki-kaki transistor ini bisa jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi ayo kita solderin ulang ya. Lalu kita investigasi seluruh komponennya, kira-kira dalam keadaan baik semua apa enggak. Sekarang pekerjaannya pengen aku fokusin untuk memperbaiki bagian sebelah sini ya. Batasnya dari skrup ini ke sini bakal aku betulin semua solderannya. Tapi aku bagi deh jadi 3 tahap. Nah, pertama yang sebelah sini, nih satu blok, bukan satu blok sih, ya satu blok lah, ya, satu blok yang ini, terus yang ini, kemudian yang ini, tuh bertahap ngerjainnya ya. Ini PCB-nya udah melengkung loh, tuh, maklum udah lama kan. Kalau misalnya kita perhatiin ini, tuh masih kelihatan ada PCB-nya kan di sebelahnya. Maksudnya tuh warna kuning PCB gitu loh. Kelihatannya sih nyambung, padahal sebagian dari mereka ini udah putus. Jadi harus kita solderin ulang semuanya. Biar cepet sih. Kakinya kita lepasin aja dulu ini. Kita sedot semua timahnya. Kita solderin ulang. Timahnya ini udah tua jadi minta diganti kayaknya. Aku rasa sih kayak gitu. Atau komponennya minta diganti, atau amplinya minta diganti. Kalau amplinya minta diganti gak usah dibetulin lah ya enggak. Lakukan seperti ini terus sampai seluruh kaki yang kira-kira kita butuh untuk lepas solderannya, kita lepas timahnya atau kita lepas solderannya. Oke, 2 lagi. Kita bersihin. Pakai sikat gigi kalau perlu. Biasanya ada timah-timah yang keluar ke samping-sampingnya nih. Ini juga boleh kita bersihin pakai obeng kayak gini. Dia nggak lengket, dia cuman sisa-sisa timah aja. Kalau kita bersihin kayak gini dia langsung lepas kok. Tuh. Di sini kelihatan banget ya. Kalau misalnya kita perhatiin dari dekat itu. Nih. Tuh timahnya tuh nggak rata gitu loh. Sekarang kita kasih flux. Terus kita solder. Pakai timah yang bagus, jangan pakai timah yang jelek. Karena kalau timah yang jelek, pastinya hasilnya juga nggak bagus. Minimal pakai Kitani lah. Kitani aja mahal satu gulung kayak gini. Oke, lanjutkan seperti ini prosesnya sampai satu blok sebelah sini itu selesai semua kita solderin. Akhirnya selesai juga yang sebelah sini. Sekarang aku mau lanjutin memperbaiki yang bagian tengah. Kasih flux, sedot pakai atraktor, terus
di solder ulang pakai flux. Terus kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Dan capek guys, udah nyolderin segitu banyak tuh, rupanya capek. Ini dia, udah 80% aku solderin. Tinggal yang ini aja nih yang belum aku solderin. Yang bagian sini udah semua, yang tengah juga udah, yang sini yang belum. Lanjutin apa enggak ya? Biarin aja lah ya. Coba kita tes, kira-kira masih protek apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita hidupin ya. Udah hidup. Belum. Udah hidup apa belum ini? On-nya ke atas apa ke bawah ini? Kita lihat. On-nya ke atas. Kipas langsung bergerak ya. Aku matiin ya. Sekarang gue hidupin. Tuh. Kipasnya bergerak sebentar. Dan ternyata masih protek. Masih nggak mau nyeklek relaynya. Kita tunggu bentar lah ya. Apa mungkin ada kapasitor yang kering ya? Kayaknya ada kapasitor yang kering ini. Akhirnya muncul DCO sebesar 35 volt. Dan setelah 5 menit baru dia bisa nyeklek. Tuh, ada delay yang lumayan lama gitu loh. Relaynya sekarang udah nyeklek, artinya udah on, DCO-nya udah hilang. Jadi output speaker itu udah nggak ada tegangan DC-nya lagi. Sekarang aku matiin ya. Aku hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Langsung klik. Matiin. Gitu. Tapi aku lupa, sebelumnya kan ini aku jumper. Jadi aku langsungin tanpa pakai jack banana di belakang sini. Jadi karena aku nggak pengen pakai tone control ini, tone controlnya ini pasti rusak. Jadi aku mau pakai tone control dari mixer ini langsung. Jadi ya solusinya jumpernya bakal aku lepas. Kita bongkar dulu kalau gitu. Ini loh jumpernya. Karena aku lagi males mau manasin solder lagi, aku langsung putusin aja lah jumper efektornya. Nah, sekarang kita butuh cek banana atau kita bisa langsung pakai tone control dari luar. Jadi ini murni jadi amplifier tanpa tone control gitu. Coba ya, aku masukin ke input ya, dengan asumsi masukin ke sini gitu. Kalau output mungkin ngeluarin dari sini. Nanti kalau salah ya kita tinggal pindahin ke out. Sekarang kita pilih ke in. Kita colokin di sini input audionya dari mixer. Speakernya udah aku pasang satu. Moga aja udah nyambung. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt mixernya. Kita nyalain Bluetooth. Pakai ini aja. Pakai audio digital recorder. Bismillahirrahmanirrahim. Colokin amplinya ke arus listrik 220 volt. Kecilin volume. Nyalain. Udah nyeklik. Tuh. Udah keluar suaranya. Kita play. Bisa nggak? Nggak bisa ya guys.
Padahal ini udah pakai line tuh. Sekarang coba kita pindahin ya ke out. Nggak ada suaranya? Kaget aku. Motor. Tapi kayaknya beneran ini deh. Tuh kan. Beneran yang in. Tuh. Volumenya udah dinaikin tapi suaranya masih tetap nggak keluar gitu, nggak ada penguatan. Apa ada kabel yang belum dipasang ya? Kabelnya udah dipasang semua kok. Oh, tuh. Belum dipencet. Oh, volume ini nggak berfungsi akhirnya. Murni pakai ini. Oh, berarti bagian tone control ini, sak volume masternya pun udah nggak berfungsi sama sekali gitu. Oke lah, aku mau tes dulu ya, sampai beberapa jam, kira-kira normal apa enggak. Setelah itu hasilnya gimana, aku pengen tunjukin sama kalian. Kalau misalnya normal lama ya, alhamdulillah. Kalau enggak ya mau gimana lagi, kita cari solusi yang lain lagi nanti ya. Dan setelah aku tes satu album lagu ngebeat, pokoknya lagunya ngetras lah gitu ya. Dari Rage Against the Machine, terus dari Linkin Park, dari Disturbed, dari Papa Roach, dan yang lain-lain pokoknya yang sampai bikin berisik, ternyata hasilnya oke banget loh. Amplifier ini. Amplifier ini bebas dengung dan hasilnya tuh wah jos banget lah pokoknya. Cuman ternyata mixer aku agak bermasalah ini di line atau channel nomor 3 ini. Tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas semuanya normal di sini. Ini kipasnya pun berputar waktu dia lagi panas, normal, dan nggak ada dengung sama sekali. Dan sekarang, kalau dihidupin, nggak lama dari itu dia langsung nyeklek relaynya. Artinya udah sembuh gitu. Ternyata penyolderan yang tadi dilakukan itu sangat bermanfaat sekali untuk memperbaiki amplifier yang udah tua seperti ini. Komponen-komponennya itu udah banyak yang nggak nyambung. Jadi untuk menyambungin dia itu harus menggunakan flux. Di pertama tadi agak lama relaynya aktif itu karena kayaknya sih udah lama nggak dihidupin ya. Mungkin elko-elkonya ini udah banyak yang agak berkurang kapasitasnya. Itulah yang menyebabkan agak lama. Tapi ini udah jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Karena sebelumnya tuh sampai sehari pun dia nggak bakal nyeklek relaynya. Kayak gitu. Jadi kayak gitulah ya teman-teman. Semoga video singkat ini bermanfaat. Semoga bisa bantu kalian kalau misalnya ampli kalian rusak. Cara betulinnya ya seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.